Anak Putri Mermaid, kisah keajaiban di dasar laut. Di dasar laut yang dalam dan indah, terdapat sebuah kerajaan laut yang megah yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Dalam kerajaan itu, hiduplah seorang putri cantik bernama Ariel. Ariel adalah seorang anak putri mermaid yang memiliki rambut merah berkilauan seperti api dan ekor ikan yang berkilauan. Dia adalah makhluk yang unik dan indah, tetapi di hatinya, dia merindukan dunia di atas permukaan laut yang penuh dengan keajaiban. Sejak kecil, Ariel selalu penasaran tentang dunia manusia. Dia sering mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh teman-temannya, ikan-ikan kecil yang hidup di sekitar istana, tentang kapal-kapal besar, matahari terbenam yang spektakuler, dan musik yang mereka dengar dari kapal-kapal yang berlayar di atasnya. Ariel bahkan sering berenang ke permukaan laut untuk melihat dunia manusia dari jauh, tetapi selalu harus kembali ke kedalaman laut setelah beberapa saat. Ariel memiliki ayah yang penyayang, Raja Triton, yang sangat melarangnya untuk mencoba menginjakkan kakinya di daratan manusia. Dia khawatir akan bahaya yang mungkin dihadapi putrinya di dunia manusia, dan dia juga merasa bahwa dunia bawah laut adalah tempat yang paling aman dan indah untuk hidup. Tetapi keinginan Ariel untuk mengeksplorasi dunia manusia hanya semakin kuat setiap harinya. Suatu hari, saat Ariel berenang di tengah hutan terumbu karang, dia melihat benda yang bersinar di kejauhan. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah puing-puing kapal yang tenggelam, dan ada sesuatu yang berkilauan di antara puing-puing itu. Ariel mendekati puing-puing tersebut dan menemukan sebuah benda yang dia belum pernah lihat sebelumnya, sebuah patung pangeran manusia yang tampan. Ariel merasa terpesona oleh patung itu dan menyadari bahwa dia jatuh cinta pada pangeran manusia yang diwakili oleh patung itu. Ariel membawa patung pangeran itu ke istananya dan merahasiakannya dari semua orang, bahkan dari sahabat terbaiknya, kepiting Sebastian, dan ikan gurita yang cerdik, Flounder. Ariel mulai menyelidiki lebih lanjut tentang pangeran manusia dan dunianya, dan dia menjadi semakin terobsesi untuk mengetahui lebih banyak. Sementara itu, Raja Triton merasa khawatir tentang putrinya yang semakin jauh dari rumah dan menolak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting di kerajaan laut. Dia meminta bantuan dari penasehatnya yang bijaksana, sorcerer laut yang kuat bernama Ursula. Ursula adalah makhluk yang jahat dan licik, yang memiliki kekuatan untuk memenuhi permintaan apapun dengan harga tertentu. Ursula mengetahui keinginan tersembunyi Ariel untuk menjadi manusia dan berjanji untuk membantu Ariel. Namun, dalam pertukaran bantuan ini, Ursula mengambil suara Ariel sehingga dia tidak dapat berbicara sebagai manusia. Ariel setuju tanpa menyadari konsekuensinya, dan Ursula memberinya kaki manusia sebagai gantinya, yang hanya akan bertahan selama 3 hari. Ariel harus mencoba mendapatkan ciuman cinta sejati dari pangeran manusia dalam waktu itu atau dia akan kembali menjadi anak putri mermaid selamanya, dan suara aslinya akan menjadi milik Ursula selamanya. Ariel tiba di daratan sebagai manusia, tetapi tanpa suara, dia merasa sangat bingung dan kesepian. Dia diselamatkan oleh pangeran manusia yang tampan yang menemukannya di pantai dan membawanya ke istananya. Ariel, yang sekarang dikenal sebagai seorang gadis manusia bernama Ariana, mulai hidup bersama pangeran itu di istananya. Selama beberapa hari,
Ariel dan pangeran itu menghabiskan waktu bersama, dan Ariel merasa semakin dekat dengannya. Namun, pangeran itu tidak menyadari bahwa Ariana adalah gadis yang telah menyelamatkannya, karena dia tidak dapat berbicara. Ariana mencoba berbagai cara untuk membuat pangeran itu jatuh cinta padanya, tetapi waktu yang tersisa semakin sedikit. Sementara itu, Ursula mengendalikan keadaan dari balik layar. Dia menyamar sebagai penyanyi manusia cantik dan menggunakan suara Ariel yang dicurinya untuk memikat pangeran manusia. Pangeran itu menjadi terpesona oleh suara itu dan mulai tertarik pada penyanyi misterius tersebut, sehingga semakin menjauhkan dirinya dari Ariana. Waktu yang tersisa semakin berkurang, dan Ariana semakin putus asa. Dia merenung di tepi laut, merindukan keluarganya dan kerajaannya di dasar laut. Di saat yang paling gelap, kepiting Sebastian dan ikan gurita flounder muncul, membantu Ariana menyadari bahwa dia harus kembali ke laut dan menghadapi Ursula. Ariel kembali ke laut dan menghadapi Ursula dalam pertarungan sengit. Dengan bantuan teman-temannya, dia berhasil mengalahkan Ursula dan mengembalikan suaranya. Pangeran manusia, yang telah menyadari kebohongan Ursula, juga berlayar menuju tempat pertempuran dan menyatakan cintanya kepada Ariana. Dengan ciuman cinta sejati dari pangeran manusia, sihir Ursula terpecah, dan Ariel kembali menjadi seorang anak putri mermaid. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk tetap bersama keluarga dan kerajaannya di dasar laut, karena dia menyadari bahwa kebahagiaannya sejati ada di sana. Kisah Ariel mengajar kita tentang pentingnya mencintai diri kita sendiri, menjalani impian kita, dan menghormati keinginan dan nilai-nilai keluarga kita. Meskipun dunia di atas laut mungkin penuh dengan keajaiban, akhirnya, kita harus kembali ke akar kita sendiri untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan tentu saja, cinta sejati dan kesetiaan kepada diri sendiri adalah kekuatan yang paling kuat di dunia ini.